Keluarga adalah sekolah pertama dan rumah adalah ruang konseling yang paling awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Mazia Mokodongan, mahasiswa aktif semester 5 dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai isu-isu keluarga yang dimana ini sudah sering banget muncul dalam kehidupan masyarakat. Nah, serta bagaimana isu-isu tersebut dipahami dalam perspektif bimbingan dan konseling. Nah, khususnya dalam konteks perkembangan anak dan siswa. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu keluarga? Nah, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi individu. Nah, di mana di dalam keluarga anak belajar tentang nilai, emosi, pola hubungan, serta cara menghadapi masalah. Oleh karena itu, ketika keluarga menghadapi persoalan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh orang tua, tetapi juga sangat memengaruhi kondisi psikologis dan perkembangan pada anak, termasuk di lingkungan sekolah. Nah, jadi kita akan membahas isu keluarga yang pertama, yaitu dalam konflik perceraian orang tua, di mana yang seperti yang sudah kita ketahui, konflik ini sudah sering terjadi secara terus-menerus dalam keluarga. Ini dapat menciptakan suasana yang tidak aman bagi anak. Nah, anak seringkali menjadi pihak yang paling berdampak meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut, tetapi dengan perceraian orang tua ini dapat menimbulkan perasaan kehilangan, kebingungan, kecemasan, bahkan penurunan motivasi belajar pada anak. Nah, dalam kondisi ini, anak membutuhkan dukungan emosional, komunikasi yang baik, serta lingkungan yang mampu memberikan rasa aman, termasuk dari pihak sekolah dan guru bimbingan dan konseling. Selanjutnya, isu yang kedua, yaitu adalah pola asuh. Pola asuh orang tua ini terjadi ketika terdapat perbedaan cara orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak, baik antara ayah dan ibu maupun antara orang tua dan anggota keluarga yang lain. Nah, perbedaan ini dapat mencakup cara memberi aturan, bentuk disiplin, pemberian hukuman, hingga cara mengekspresikan kasih sayang. Nah, konflik pola asuh ini sering muncul ketika salah satu dari orang tua bersikap sangat otoriter, sementara yang lain permisif, di mana atau ketika orang tua tidak konsisten dalam menerapkan aturan kepada anak. Nah, akibat konflik pola asuh ini, anak dapat mengalami kebingungan, ketidakpastian, dan tekanan emosional. Nah, anak juga akan menjadi sulit memahami batasan perilaku yang benar dan salah, sehingga berpotensi menunjukkan perilaku bermasalah seperti memberontak, menarik diri, dan mengalami kesulitan pengendalian emosi. Nah, dalam jangka panjang, konflik pola asuh ini dapat menghambat perkembangan kepribadian, kemandirian, serta rasa aman anak. Dalam perspektif bimbingan dan konseling, konflik pola asuh ini perlu mendapatkan perhatian karena sering menjadi akar masalah perilaku dan emosional siswa di sekolah. Oleh karena itu, keselarasan pola asuh dan komunikasi yang baik antar orang tua serta pemahaman terhadap kebutuhan perkembangan anak menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan keluarga yang sehat. Selanjutnya di sini ada
isu keluarga yang ketiga, yaitu konflik kekerasan dalam keluarga, di mana ini dapat berupa kekerasan fisik, verbal, emosional, maupun penelantaran. Nah, kekerasan dalam keluarga merupakan isu serius karena dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kondisi psikologis anak, dan di mana anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan ini berisiko mengalami trauma, kecemasan, rendah diri, serta kesulitan dalam menjalin hubungan sosial. Nah, di sekolah juga kondisi ini sering terlihat melalui perubahan perilaku pada anak, seperti anak menarik diri, agresif, atau menurunnya prestasi belajar pada anak tersebut. Nah, kemudian juga ada isu keluarga lainnya, yaitu konflik masalah ekonomi, di mana kondisi ekonomi yang kurang stabil seringkali menjadi sumber stres bagi orang tua. Tekanan ekonomi dapat memengaruhi cara orang tua untuk berinteraksi dengan anak, baik itu termasuk munculnya emosi negatif seperti mudah marah atau kurang sabar. Nah, selain itu, keterbatasan ekonomi juga dapat berdampak pada pemenuhan kebutuhan pendidikan anak, yang pada akhirnya memengaruhi motivasi dan konsentrasi belajar siswa tersebut. Nah, selain itu, di era modern saat ini munculnya isu adiksi. Nah, jadi khususnya adiksi digital seperti kecanduan gawai, game online, dan media sosial. Adiksi ini tidak hanya dialami oleh anak, tetapi juga oleh orang tua. Nah, ketergantungan terhadap gawai ini dapat mengurangi kualitas interaksi dalam keluarga, meningkatkan konflik, serta mengganggu keseimbangan kehidupan sehari-hari. Nah, serta pada anak dan remaja, adiksi digital dapat berdampak pada gangguan emosi, kesulitan fokus belajar, dan penurunan prestasi akademik. Seiring dengan perkembangan teknologi sekarang, banyak muncul pola isu digital parenting. Nah, di sini digital parenting berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam membimbing, mengawasi, dan mendampingi anak dalam penggunaan teknologi digital. Nah, tantangan yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman orang tua terhadap dunia digital anak, sehingga pengawasan menjadi tidak optimal, di mana digital parenting yang efektif bukan hanya membatasi penggunaan gawai, tetapi juga membangun komunikasi yang memberikan edukasi literasi digital, serta menjadikan teladan dalam penggunaan teknologi yang sehat. Jadi teman-teman, dari beberapa isu keluarga tersebut yang bisa saya simpulkan bahwa kondisi keluarga ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan anak dan siswa. Nah, jadi karena itu, dalam perspektif bimbingan dan konseling, pemahaman terhadap dinamika dan permasalahan keluarga ini menjadi hal yang sangat penting, di mana guru BK dan konselor diharapkan mampu memahami latar belakang keluarga siswa, memberikan layanan konseling yang tepat, serta menjalin kerjasama dengan orang tua untuk mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Nah, demikian dari saya. Semoga ini dapat menambahkan pemahaman kita tentang pentingnya peran keluarga dalam mendukung perkembangan anak dan siswa.
Nah, teman-teman, jadi keluarga mungkin tidak selalu sempurna, namun dari sanalah anak belajar tentang kehidupan. Maka dari itu, sebagai calon konselor, memahami keluarga berarti membuka jalan bagi tumbuh kembang siswa yang lebih sehat secara emosional dan sosial. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.